Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kawan-kawan dengan kami dari Bimbel Martin. Coba sebuah bimbel yang memfokuskan diri pada pembelajaran matematika dan bahasa Inggris, fokus di dasar-dasar grammar agar bisa menguasai TOEFL. Kawan-kawan semuanya, pada kesempatan kali ini kami akan membawakan video singkat tentang model soal-soal jebakan. Nah, di sini poinnya adalah bila nanti kawan-kawan bertemu dengan kata kerja require, want, dan need pada soal, nanti akan saya kupas di sini dengan cara-cara judulnya. Tetapi sebelum menyampaikan materi ini lebih lanjut, seperti biasanya kawan-kawan, saya menghidangkan tulisan like, comment, share, and subscribe. Silakan bantu kami untuk mengembangkan channel ini, karena saya meyakini bahasa Inggris itu sangat dibutuhkan dalam pembelajaran keilmuan, dalam meraih juga nanti masa depan Anda yang lebih cerah. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting. Orang Inggris bilang English is the most important language in the world. Bahasa Inggris adalah bahasa yang paling penting di dunia. Di dunia kawan-kawan ya. Nanti kalau kita sudah dimasukkan ke liang lahat sudah ganti lagi bahasanya. Bahasa Arab ya. Bagaimana cara bisa menjawab nanti pertanyaan kubur tidak bisa saya sampaikan di sini ya. Itu tergantung amal perbuatan kita masing-masing. Oke, mari kita berbuat baik kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan semuanya, kita akan membahas soal model seperti ini. Bayangkan ketika nanti kawan-kawan saat mengerjakan soal campuran bahasa Inggris, kawan-kawan menemui soal model seperti ini. Nah, ini nanti kawan-kawan yang harus Anda perhatikan. Anda harus memahami yang namanya ciri, kata kuncinya, ya. Langkah pertama berarti kawan-kawan harus paham tentang keyword. Keyword soalnya nanti bagaimana, gitu ya. Nah, kawan-kawan, di dalam materi ini nanti yang menjadi fokus perhatian saya tadi sudah saya sampaikan di depan adalah ketika Anda ketemu kata require, want, sama need. Saya tulis terlebih dahulu kalau Anda ketemu kata require, want, need, ini nanti ada aturan-aturan yang harus Anda taati. Aturan grammarnya harus Anda taati dan Anda kuasai. Sebagaimana biasanya dalam penyampaian materi ketika ada soal-soal kata kerja yang berurusan dengan kata-kata kerja, saya membantu menggunakan singkatan-singkatan. Nah, di sini saya singkat require, want, sama need saya singkat need. Require, want, sama need biar Anda tidak lupa. Nah, kawan-kawan semuanya, bahwa yang namanya require, want, sama need ini ada di dua bab. Yang pertama adalah namanya adalah bab to infinitive, dan yang kedua adalah di bab gerund. Nah, ini nanti silahkan Anda cermati kata-kata kerja yang kawan-kawannya require, want, sama need ini nanti bisa Anda lihat di video-video sebelumnya. Nanti suggested-nya saya akan tampilkan di atas ya, silahkan Anda simak di atas itu. Nah, kawan-kawan semuanya, kalau nanti ada dua materi seperti ini Pak, saya bagaimana cara menentukan bahwa itu nanti jawabannya adalah bab to infinitive atau nanti dengan gerund. Nah, berarti kawan-kawan, langkah yang kedua yang harus Anda pahami ya, ini langkah yang kedua, Anda harus paham namanya pola atau rumus, pola kalimat. Pola kalimat kawan-kawan nanti itu ada dua, karena ini menyangkut dua bab. Yang pertama polanya adalah subjek plus ini yang nanti sebagai predikat di sini
dan ditambahkan bla bla bla. Nah, ini ujian sampai nanti di sini. Untuk pola yang kedua, saya tuliskan huruf subjek plus RWN, ya, posisi predikat plus bla bla bla. Nah, kawan-kawan, yang menjadi pertanyaan adalah, Pak, kapan saya harus menjawab pakai to infinitif, kapan saya menjawab pakai gerund? Nah, kawan-kawan semuanya, Anda nanti akan mengisi apa di sini, ya, tergantung subjek. Saya jelaskan gini, Anda nanti harus mengisi pakai to verb 1. Bila, nah ini kata kuncinya di sini, cara jitunya Anda perhatikan. Bila nanti subjeknya adalah subjek aktif. Yang namanya subjek aktif itu kecenderungan dilakukan oleh orang atau manusia, karena manusia kan biasanya bertindak, ya. Kecenderungan berarti tidak selalu, bisa jadi benda nanti, ya. Benda misalkan rumah sakit perlu mengobati. Nah, di situ kan rumah sakit sebenarnya kan benda. Tetapi kalau dia punya sifat aktifnya manusia, berarti nanti dia disebut sebagai subjek aktif. Ya, oke. Nah, kawan-kawan, kalau nanti di sini subjeknya aktif, berarti nanti Anda harus mengisi to verb 1, yang mana nanti menerjemahkannya to verb 1 ini adalah me atau ber. Itu. Yang kedua, yang pola B, kapan Anda menggunakan pola B ini? Anda harus menggunakan verb ing. Ya, Anda harus menggunakan verb ing. Kapan Pak saya menggunakan verb ing? Lagi-lagi gara-gara subjek. Kalau nanti subjeknya adalah subjek pasif, ya, subjek pasif. Pasif itu cenderung benda. Karena benda itu diperlakukan, ya, cenderung berarti tidak selalu, berarti nanti di pola B ini bisa diisi manusia, tapi manusia itu pasif, tidak bisa melakukan tapi malah diperlakukan. Contoh, korban kecelakaan itu perlu dibawa atau membawa? Tentu perlu dibawa, artinya meskipun dia orang, tahan dulu, jangan dihakimi aktif. Kalau dia adalah tidak bisa melakukan, berarti dia pasif. Kalau pasif, berarti sampean harus mengisi pakai verb ing. Ini nanti kawan-kawan diterjemahkan pasif kalau diikuti verb ing. Ya, pasif itu berarti diterjemahkan di atau ter. Itu kawan-kawan. Nah, selain diikuti verb ing, ternyata juga bisa diikuti to be verb 3. Kalau subjeknya pasif, diikuti RWN, diikuti to be verb 3. Dengan syarat subjeknya adalah subjek pasif. Berarti Anda boleh memilih, boleh menggunakan pakai yang verb ing, boleh menggunakan pakai yang to be verb 3. Kalau yang verb ing ini berarti namanya adalah gerund. Jadi kawan-kawan semuanya, pemegang peranan penting dalam soal ini adalah beliau ini. Nah, subjek ini ya. Nah, ini pemegang peranan penting dalam bab ini. Maka kalau kita melihat soal, mari kita cermati soal ini. Ada di sini required. Nah, di sini adalah menempati predikat. Berarti Anda cari saja subjek. Subjeknya yang mana, Pak? Kan tulisannya panjang. Betul. Kalau mencari subjek sudah cukup saya kasih tahu cara jitunya. Anda berhenti di preposisi ini. Anda kan membaca dari sini. Kalau sudah ketemu preposisi, Anda berhenti, Anda tengok ke kiri. Nah, ini namanya subjek. Kita hakimi subjeknya orang atau benda, aktif atau pasif. Subjeknya adalah aktif. Semua siswa baru di universitas itu diminta
untuk membawa atau untuk melakukan atau untuk diperlakukan? Pasti di sini aktif untuk melakukan, maka jawabannya harus pakai verb 1. Maka jawabannya yang C. Demikian kawan-kawan untuk soal nomor 1. Jadi cukup dilihat subjeknya. Kalau mencari subjek dalam tulisan yang panjang gini, Anda berhenti di preposisi. Oke, next berikutnya. Ada kata needs. Nah ini, tengok aja ke kiri. Hap, di sini ada subjek. Subjeknya adalah subjek benda. Subjeknya subjek benda. Kalau subjek benda berarti jawabannya bisa to be verb 3 atau verb ing. Yang ada tulisannya to be verb 3 atau verb ing cuma ini. Nah, jawabannya yang A. Demikian kawan-kawan. Sekali lagi, ini subjek ini penting. Ya, subjek ini penting. Sampai harus memperhatikan itu. Oke, berikutnya kawan-kawan. Menghadapi soal yang kayak gini tentu mudah. Anda ketemu kata needs. RW nih. RW ini tengok ke kiri, orang atau benda? Oh, di sini adalah benda subjeknya. Subjeknya benda, berarti butuh to be verb 3, maaf. To be verb 3 atau verb ing. Jawabannya hanya ini, maka jawabannya yang A. Untuk soal berikutnya cepat sekali, berarti sampean ketemu nih RW nih, lihat subjek orang. Kalau orang, jawabannya adalah to help. Nah, demikian kawan-kawan ya. Hanya dalam hitungan detik selesai. Berikutnya, soal yang terakhir, di sini ada kata need. Nah ini, lagi-lagi subjeknya panjang Pak. Betul. Kawan-kawan, oleh pembuat soal ini dibungkus dalam teori adjective clause yang diperpendek menggunakan adjective phrase. Adjective phrase. Saya tidak simak di sini. Lagi-lagi nanti Anda bisa lihat di video sebelumnya tentang adjective clause. Adjective clause dirubah menjadi adjective phrase. Nah, gitu ya, nanti ada di suggest yang di atas itu. Nah, kawan-kawan semuanya, di sini ada subjek the books. Buku-buku yang disimpan oleh ibu di lemari itu perlu di atau perlu me? Jelas di sini karena subjeknya adalah pasif. Kalau pasif butuh dua pola antara verb ing sama to be verb 3. Yang ada adalah yang D, bukan ini verb 1 ya. Oke, itu kawan-kawan dari kami Bimbel Marketing Jombang. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi atas atensinya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, and share. Terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.